Di pagi hari ini diberkati untuk memberkati. Kita lihat kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Oke, tolong ditampilkan ayatnya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ingat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi mereka yang hidup dari percaya, mereka yang hidup dari bergantung akan Tuhan, maka dikatakan mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu tahu bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya, dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Abraham adalah seorang yang menerima visi daripada Tuhan. Kemudian dia menurunkan itu, visi itu turunkan kepada anak-anaknya, kepada Ishak. Ishak menikmati visi, sampai kepada Yakub dan melipat gandakan visi. Generasi pertama selalu menerima visi. Generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga melipat gandakannya. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, pastikan generasi ketigamu melipat gandakan visi. Kalau Anda diberkati, maka mereka harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan sudah memulihkan Bapak Ibu, maka generasi kedua dan ketiga harus memulihkan banyak orang. Kalau Bapak Ibu cuma bangun toko kecil, maka anak kedua dia harus sudah memperluasnya, anak ketiga melipat gandakannya. Kalau cuma ada di satu kota, maka berpikir mulai ada di beberapa kota. Kalau cuma ada di satu pulau, mulai berpikir ada di pulau-pulau yang lain. Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Amin. Yesus berkata begini, kamu akan menjadi saksiku bukan cuma di Yudea, bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tuhan itu punya kerinduan untuk mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya itu? Bahwa kerinduan Tuhan sebagai seorang bapa adalah melihat anak-anaknya diberkati. Sehingga ketika Bapak Ibu diberkati, maka kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan satu kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya, setiap anak-anaknya, bukan hanya sekedar berkat, tetapi berkat yang more than enough, abundantly, melimpah ruah. Sehingga anak-anak Tuhan tidak hanya sekedar menerima berkat, tidak hanya cuma dapat gaji, tidak hanya cuma saudara dan saya menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bukan cuma uang, Bapak Ibu. Berkat itu mungkin talenta, berkat itu mungkin karunia, berkat itu mungkin kepintaran, berkat itu mungkin kasih, berkat itu mungkin kekuatan yang Bapak Ibu punya, maka kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan untuk kita menikmati berkat dari Tuhan, maka saya lihat bahwa ada dua hal yang harus Bapak Ibu, saudara dan saya lakukan. Yang pertama adalah Galatia 3 ayat 9 tadi berkata kita harus hidup dari iman. Hidup dari iman itu artinya bahwa kita bergantung sepenuhnya dari Tuhan. Seperti ranting menurut Yohanes pasal 15 yang tidak akan dapat berbuah ketika dia tidak tercacak tertanam pada pokok anggur. Seperti pohon yang tidak bisa jauh dari sumber air. Demikian juga kehidupan saudara dan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Hidup dari iman, hidup bergantung dari iman. Maka kita akan melihat bahwa saudara dan saya akan menjadi berkat, bukan cuma diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena digambarkan Abraham adalah sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dan untuk kita menikmati berkat Tuhan seperti yang dirasakan oleh Abraham, maka kita harus hidup dari iman. Kalau Bapak Ibu ingin supaya Bapak Ibu diberkati, entah secara finansial,
entah diberkati dalam keluarga, anak-anakmu diberkati, kesehatan diberkati, masa depan mereka diberkati, ada perlindungan Tuhan, ada kesetiaan, ada kasih dalam rumah, semua datang dari percayamu dengan Tuhan, semua datang dari iman. Ada God's protection, perlindungan Tuhan yang sempurna, yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Iman adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan kita bahwa Tuhan akan nolong kita setiap hari, Tuhan nolong kita setiap saat. Amin. Iman yang kecil itu membawa jiwa kita ke surga. Tapi iman yang besar membawa surga ke jiwa kita. Wow. Jadi Bapak Ibu jangan iman yang kecil saja sudah memindahkan gunung. Iman yang besar mengalahkan dunia. Dunia ini ada problem, ada masalah, ada krisis, ada tantangan, ada masalah ekonomi, masalah keuangan, ada masalah antara suami istri, orang tua, anak, antara keluarga dengan keluarga. Kita punya problem di tempat pekerja, problem dalam usaha. Tapi iman dapat mengalahkan semuanya itu. Jadi sangat salah kalau Bapak Ibu dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak menceritakan firman itu kepada orang yang belum percaya. Sangat salah kalau suami sudah bertobat, tapi tidak pernah mengajak istrinya untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk baca firman, untuk berdoa bersama-sama, untuk datang di ibadah. Sangat salah kalau suami istri sudah bertobat, lalu membiarkan anak-anak hidup serampangan. Atau sebaliknya ketika anak-anak sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan membiarkan orang tuanya hidup dalam dosa. Ketika Bapak Ibu diberkati dengan firman kebenaran, maka bagian kita adalah membagikan firman itu kepada orang lain. Menceritakan firman itu kepada orang lain. Kita harus haga itu artinya menceritakan, mendeklarasikan firman yang menjadi rema bagi kita kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga kita, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial, maka ada waktunya di mana Bapak Ibu dan saya juga kesempatan untuk Tuhan mau benih berkat itu juga kita tanam, satu saat nanti akan tumbuh. Ketika kita diberkati dengan kekuatan, kita tabur kekuatan, maka Bapak Ibu akan dapat kesehatan, akan dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Iman itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai penolong bagi kita, untuk Bapak Ibu dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa iman juga adalah sebuah nilai kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata, Tuhan aku percaya firman-Mu, sedangkan yang Bapak Ibu rasa, yang Bapak Ibu lihat, sesuatu yang tidak pasti dalam hidupmu, tapi Bapak Ibu percaya, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib terjadi. Haleluya. Saya baca sebuah literatur tentang seorang mereka suami istri, dan tiba-tiba mereka mau pergi liburan, saudara. Tapi suaminya itu di waktu tertentu dia ada pelayanan, kemudian dia membiarkan istrinya dengan 3 anaknya itu, mereka pergi naik kapal. Beberapa hari kemudian, saudara, dia dengar bahwa kapal yang ditumpangi oleh istrinya dengan anak bertiga itu tenggelam. Dan kabarnya itu bahwa hanya istri yang selamat, ketiga anaknya mati. Ketika suaminya mendengar itu, dia begitu stres, saudara. Dan dia begitu takut. Beberapa tahun kemudian istrinya itu stres. Karena dia lihat bagaimana anak-anaknya mati di depan matanya. 3 anak yang dia sayangi mati di depan matanya. Kemudian beberapa tahun kemudian istrinya juga meninggal. Dan suami ini dia hidup sendirian. Saudara tahu, ketika dia dalam keadaan stres, ketika dia dalam keadaan takut, maka Tuhan memberikan dia sebuah lagu, ya, dan dia menyanyikan itu sampai hari ini. Itu dinyanyikan di gereja-gereja Presbyterian, ya,
di tengah gelombang ombak yang ganas, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Saudara, iman itu adalah bentuk kesetiaan. Iman itu adalah sebuah dorongan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan ketika Anda dan saya hidup menurut iman Abraham, bahkan bukan cuma hidup, mempraktikkan iman Abraham, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 4, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Abraham tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun umurnya sudah 99 tahun. Bahkan janji itu sudah 13 tahun yang lalu. Tapi ketika janji itu datang kepadanya, dia tetap percaya sekalipun dia berkata, dia sudah tua. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 17-18, boleh ditampilkan multimedia. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana dengan apa yang sudah ada? Jantung yang sudah ada, kaki yang sudah ada, tangan yang sudah ada, kepala yang sudah ada, mata yang sudah ada, telinga yang sudah ada. Kalau sakit, maka Tuhan bisa menjadikan yang ada menjadi lebih baik. Yang tidak ada saja dijadikan ada. Apalagi yang tidak ada aja dijadikan ada, apalagi yang sudah ada. Ayat yang ke-18, Bapak Ibu perhatikan. Alkitab berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti apa? Keturunanmu. Wow. Ketika firman ini datang, umur Abraham 99. Bahkan umur Abraham, Ishak lahir itu umur Abraham 100 tahun. Bapak Ibu perhatikan gini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, iman itu butuh kesetiaan. Bapak Ibu tidak lari dari Tuhan, selalu mempercayai Tuhan. Percaya, bukan cuma percaya, tapi mempraktekkan iman. Mempraktekkan itu di tengah-tengah situasi yang rasanya tidak ada dasar. Rasanya tidak mungkin. Rasanya semua orang berkata, kamu lihat keadaanmu. Keadaan Abraham sudah tua dan Alkitab King James berkata dia sudah impoten. Mana mungkin dia punya anak? Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bukan cuma merenovasi Abraham. Tuhan bukan cuma membawa Abraham kembali untuk memulihkan dia. Tapi Tuhan juga melakukan perkara-perkara hebat. Setelah dia punya Ishak, dia masih kawin dengan keturah dan punya 6 anak. Padahal Alkitab berkata bahwa dia sudah impoten. Kalau Bapak Ibu menghidupi firman Allah, percaya firman Allah, tinggal dalam iman Abraham, mempraktekkan imannya kepada Tuhan, maka seperti Abraham diberkati, demikian juga Anda diberkati. Amin. Yang kedua adalah, kalau yang tadi hidup dari iman, yang kedua adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 115, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah fear of God. Ya, kata takut itu dalam bahasa Inggris dipakai 2 kata, ada fear, ada afraid. Afraid itu takut kepada sesuatu yang berlebihan, takut tempat tinggi, takut pesawat, takut kecoa, takut tikus, takut ular, saudara ya. Dan kalau takutnya berlebihan, maka itu jadi roh ketakutan. Itu membuat Anda tidak bisa bertumbuh dalam iman. Tapi kalau hidup takut akan Tuhan di sini, takut akan Tuhan adalah fear of God, maka itu artinya menghormati, mengagungi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan menurut Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kitab Amsal berkata bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengharapan.
Dan takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Berapa banyak yang mau takut akan Tuhan? Amsal berkata takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Mazmur 115 ayat 12 dan 13 berkata begini, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan mau memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan cuma satu orang, bukan cuma pendeta, bukan cuma pelayan Tuhan, tapi yang kecil maupun yang besar. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan kita akan menerima berkat. Dan Tuhan memberkati tanpa melihat siapapun dia. Dari kecil, anak-anak remaja, orang-orang dewasa, bahkan sampai orang-orang tua, bahkan anak-anak yang baru lahir, bahkan sampai orang-orang tua. Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, memberkati tanpa melihat siapa dia, memberkati tanpa melihat rupa, asalkan dia hidup dalam takut akan Tuhan, maka dia akan merasakan berkat Tuhan. Gereja Tuhan, kita harus belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup kudus, hidup suci, hidup mulia. Takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan, melakukan kebenaran. Dalam firman Tuhan, Alkitab berkata Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, dan Tuhan memberkati anak-anak. Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 128 ayat yang keempat. Tuhan memberkati laki-laki, Tuhan memberkati suami, karena ini berkat untuk keluarga. Mazmur 128 ini kan berkat untuk keluarga. Dan Tuhan mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati suami. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, suami yang takut akan Tuhan. Haleluya. Sekarang ini kalau kita lihat di ibadah-ibadah, frekuensi yang datang ibadah, entah itu onsite, online, hampir 75% itu perempuan. Lalu di mana bapak-bapak, di mana suami-suami? Ya. Yang suaminya di sini hanya beberapa orang. Yang bapak-bapak di sini hanya cuma beberapa orang. Yang datang ibu-ibu, mana suamimu? Haleluya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sebagai kepala keluarga, Tuhan mau supaya suami itu takut akan Tuhan. Ketika suami takut akan Tuhan, maka keluarga akan merasakan kebahagiaan. Anak-anak akan merasakan kenyamanan. Anak-anak akan mengalami berkat Tuhan. Dan suami akan menaruh berkat di atas kepala istrinya. Dan di atas kepala anak-anaknya. Kau bayangkan kalau suaminya tukang mabuk. Suaminya tukang berselingkuh. Kalau suaminya hidup tidak takut akan Tuhan, tidak suka berdoa, maka apa yang dia mau taruh di atas kepala anak istrinya? Nggak mungkin. Alkitab katakan sesungguhnya demikian akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya para suami menjadi suami yang takut akan Tuhan. Mungkin banyak orang yang sudah nikah, tapi dia bukan. Dia mungkin jadi dia jadi suami, tapi dia bukan jadi bapa dalam rumah. Kita bukan cuma jadi suami, tapi kita jadi bapa dalam rumah. Karena bapa itu resource, bapa itu sumber berkat, sumber pengharapan, sumber visi. Bapa itu adalah orang yang akan mendidik anak-anaknya untuk mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan diberkati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berdoa supaya ibu-ibu berdoa supaya suami mengalami Tuhan. Ajak, karena wanita itu punya karunia mempengaruhi. Hawa mempengaruhi Adam. Coba kalau Hawa mempengaruhi Adam untuk melakukan yang benar. Saya percaya sampai hari ini kita tidak hidup dalam dosa, tapi Hawa mempengaruhi Adam untuk melakukan dosa. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata bahwa diberkatilah laki-laki,
Diberkatilah suami yang takut akan Tuhan. Alangkah berbahagianya kalau suami-suami bangun pagi mengajak istrinya berdoa. Alangkah berbahagianya kalau suami-suami mengajarkan anak-anak kebenaran firman Tuhan. Alangkah berbahagianya jika suami-suami melihat anak-anaknya dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Saya lihat anak saya kemarin, khotbah kemarin, istri sayanya hatinya dugdak. Ngomongnya dari pagi kepada saya, waduh aku kepikiran sama kakak Kris. Kenapa? Aku jantungnya duk loh, kok begini? Nanti dia mau ngomong apa? Nanti dia mau bicara apa? Saya katakan, percayalah ada Roh Kudus. Percayalah bahwa Tuhan akan pimpin dia. Ya. Dan Bapak Ibu diberkati dengan sharingnya yang tidak panjang tapi bobotnya kita dapat memberkati kita semua. Bisa bayangkan kalau anak-anak kita semuanya berkhotbah. Bisa bayangkan kalau mereka berdiri dan menjadi berkat bagi teman-teman dan rekan-rekannya. Suami-suami harus takut akan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, terutama bapak-bapak, saya harus takut akan Tuhan. Dan ibu-ibu berkata, suamiku akan takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus bawa hidup kita ke sana. Yang kedua, bukan cuma suami yang takut akan Tuhan, tapi istri juga harus takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Coba lihat ayatnya, Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi itu artinya meniadakan yang di atas, tetapi itu menyediakan yang di atas. Tetapi itu adalah menyanggah yang di atas. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita ini yang ibu-ibu dipuji bukan karena kemolekan. Kita dipuji bukan karena cantik. Kita dipuji bukan karena kita pakai blush on, eyeshadow. Kita dipuji bukan karena pakai bulu mata palsu. Kita dipuji bukan karena pakai lipstick, karena wajah kita cantik, molek, bukan. Tapi kita dipuji di hadapan Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Haleluya. Ada orang yang molek, ada orang yang cantik, tapi hidupnya serampangan, tapi mulutnya tidak jaga, tapi tidak takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa istri yang takut akan Tuhan akan menerima puji-pujian dari suami, dari anak-anaknya, bahkan dari orang lain. Firman Allah berkata begini, mungkin muka wajah kita nggak terlalu cantik, tapi kita takut akan Tuhan, akan dipuji-puji. Hari ini ada seorang wanita yang menjadi role model, namanya Mother Teresa. Dia nggak melayani para raja-raja, tapi dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tidak bisa sekolah, orang-orang yang sakit, tidak bisa masuk rumah sakit. Saya baca sebuah buku, ada seorang anak muda ketika kelaparan, dan ketika dia sampai, orang itu sudah nafas 1-2, dan dia taruh dalam pangkuannya, dan dia peluk seorang anak laki-laki yang dia tidak kenal siapa orang tuanya, dan dia tidak kenal laki-laki itu. Dan orang itu mati dalam pelukannya. Dan dia berkata begini, sekalipun saya baru kenal orang ini, tapi saya melihat ketika dia mengakhiri hidupnya, dia mengakhirinya dalam sebuah senyuman, karena dia merasakan ada sebuah pelukan dari seorang ibu. Wow. Istri yang takut akan Tuhan menerima puji-pujian dari suami, anak-anak, bahkan menerima puji-pujian dari orang lain. Saya ingat ketika Mother Teresa meninggal dunia, itu pemimpin-pemimpin di dunia memberikan kepada dia sebuah statement-statement yang luar biasa. Orang masih tetap ingat hari ini. Bahkan hari ini saya masih mencuplik perkataan-perkataannya yang pada waktu itu orang nggak anggap, karena dia melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang lapar, melayani orang-orang yang rasanya ngapain buang-buang waktu ke situ.
Dan Ibu Mother Teresa bukan seorang wanita yang cantik, bukan seorang wanita yang molek, tapi hatinya begitu cantik, dia punya kecantikan batinnya. Karena istri yang takut akan Tuhan menjadi pribadi yang baik. Istri yang takut akan Tuhan itu tidak membicarakan kelemahan suaminya. Tapi Amsal 31 berkata begini, justru sebaliknya, dia membuat suaminya terkenal di depan pintu-pintu gerbang. Saya percaya bahwa di balik suami yang sukses, ada istri yang sukses. Jadi suami-suami ketika Anda sukses, ingat, di balik Anda itu ada istri yang berikan kekuatan kepada Anda. Ingat bahwa suami itu ditolong, istri itu penolong. Kira-kira ditolong dengan penolong mana yang kuat? Ingat bahwa suami itu ditolong, istri itu penolong. Penolong dengan ditolong itu mana yang kuat? Penolong. Haleluya. Jadi kita suami-suami ini ditolong oleh istri kita. Ya, istri kita bukan pembantu di rumah. Istri kita itu adalah rekan pewaris takhta kasih karunia. Amin. Istri itu adalah teman pewaris. Jadi bukan jadi pembantu di rumah. Tapi itu adalah rekan di mana Bapak, Ibu, dan saya bisa membangun sebuah tim untuk melihat keluarga anak-anak diberkati Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan akan menjadi pribadi yang baik, sehingga dia dipuji oleh orang-orang, bahkan dipuji oleh Tuhan. Amsal 31 menjelaskan bahwa dia membuat anak-anaknya memuji dia. Dia bangun pagi-pagi dan menyediakan semua bagi seisi keluarganya. Dikatakan bahwa dia selalu memintal dengan benang, dan dia selalu mengguling lengan bajunya, bicara tentang terus bekerja sehingga anak-anaknya terus memuji dia. Alkitab katakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Satu waktu saya melayani satu keluarga, bersama mereka duduk di depan saya, dan suaminya berkata, "Pastor, istri saya ini bangunnya selalu kesiangan. Ada kalanya saya ini ketika masih muda selalu disiapkan makanan. Tapi ketika saya nikah, banyak kali saya pergi ke kantor baru saya sarapan." Istrinya mukanya langsung masam, saudara. Ya, mukanya langsung masam. Padahal bagi saya seorang istri bangun pagi dan menyiapkan makanan bagi anak-anak itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya lihat istri saya, kalau pagi setelah selesai doa pagi, lalu menyiapkan, saya senang makan buah pagi-pagi, siapkan buah pagi-pagi, siapkan makanan pagi, dan sebagainya. Bagi saya itu kan hal-hal yang biasa saja. Ya. Tapi ada wanita, saudara, yang ikut ini adalah istri yang baik, istri yang suka menyiapkan makanan waktu pagi. Saya bicara makanan waktu pagi ya. Ini kan waktu pagi, saudara, ya, bukan cuma berkat firman, sebentar lagi kita akan sarapan gitu ya. Istri yang baik itu bukan cuma dandan dan lupa ngurus suami, bukan cuma perhatikan kemolekannya, kecantikannya, bukan nggak boleh pakai bulu mata, boleh untuk kecantikan, tapi itu bukan yang utama. Kita harus layani keluarga supaya anak-anak kita memuji kita, suami memuji kita, dan dipuji oleh Tuhan. Amin. Alkitab katakan Tuhan ingin berkati keluarga, berkati suami, berkati istri, yang ketiga berkati anak-anak. Mazmur 34 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, marilah anak-anak dengarkanlah. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saya konseling begitu banyak anak-anak muda. Dan awal mereka adalah mereka selalu memberontak kepada orang tua. Bahkan beberapa sampai hari ini selalu memberontak kepada orang tua. Bahkan beberapa mengusir orang tua dari rumahnya. Dan tidak mau orang tuanya tinggal dalam rumah. Beberapa membakar baju orang tuanya. Beberapa melemparkan baju dan tas orang tuanya keluar sampai ke jalanan. Saya pernah layani anak-anak yang seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan supaya kita takut akan Tuhan. Alkitab katakan supaya kita bisa mengajarkan itu kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang. Apa yang kita tabur hari ini satu waktu akan kita tuai. Kalau kita memberontak kepada orang tua dan kita tidak datang dan menyelesaikan mengampuni orang tua, minta ampun kepada orang tua,
Maka satu waktu nanti ketika kita nikah, anak-anak muda, maka anak-anakmu, engkau akan menyakiti orang lain. Karena orang terluka cenderung melukai orang lain. Anak-anak yang takut akan Tuhan harus menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena Tuhan mengajak anak-anak untuk mereka diajarkan tentang takut akan Tuhan. Saya ajarkan anak-anak tentang jujur. Semua orang yang masuk dalam rumah, termasuk asisten keluarga dalam rumah, saya katakan ketika kamu datang ke rumah, cuma ada dua hal. Pertama, jujur. Yang kedua, bahwa kamu harus bersih. Kemarin, kami sedang cari suster buat oma, buat mama di rumah. Dan itu ketika dapat, hanya 1 hari saja. Kenapa? Dia ngomong bohong, dan saya katakan untuk istri, suruh dia pulang. Ya, orang ngomong bohong itu adalah saudaranya setan. Setan itu bapak segala pendusta. Mendingan bapak ibu bodoh. Mendingan kita belum tahu apa-apa, itu bisa diajar. Tapi kalau sudah bohong, itu temannya setan. Jangan pernah bohong, Bapak Ibu. Itu akar segala kejahatan itu. Mulai dengan kebohongan. Dari bohong, maka kita akan bicara nggak benar. Dari bohong, artinya kita akan menipu. Dari bohong, saudara dan saya tidak punya takut akan Tuhan. Dan anak-anak saya ajarkan, tidak boleh bohong. Salah bilang salah. Mendingan kamu ngaku salah daripada kamu berbohong. Bagaimana kalau itu dalam kehidupan berjemaat? Kalau tadi suami, kalau tadi istri, kalau tadi anak-anak, bagaimana kalau itu dalam kehidupan berjemaat? Kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaah di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu hidup dalam takut akan Tuhan, maka rohani kita akan dibangun dalam keadaan damai. Dan Alkitab katakan karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah. Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi takut akan Tuhan menjadi salah satu pilar, menjadi salah satu kunci untuk pertambahan jiwa-jiwa. Amin. Jumlahnya makin bertambah. Kalau Bapak Ibu ingin supaya Bapak Ibu melihat kehidupanmu diberkati, keluargamu diberkati, bisnis dan pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan Alkitab menulis dalam Kisah Rasul 9 tadi, ayat 31, bahwa jemaat yang ada di Yudea, jemaat yang ada di Galilea, jemaat yang ada di Samaria, dikatakan bahwa mereka hidup dalam keadaan damai. Dan damai adalah berkat daripada Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Betul? Orang boleh punya rumah makan, namanya rumah makan damai, tapi tidak ada damai di dalamnya. Damai sejahtera itu anugerah dari Tuhan. Ketika ada damai sejahtera, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati kita. Firman Allah berkata, ketika Tuhan memberkati kita, jumlah mereka bertambah banyak. Saat ini pun juga sama. Ya. Bisa terjadi kepada jemaat, di mana jemaat di Yudea, sekarang mungkin Makassar, Jakarta, Surabaya, Amerika mungkin, yang ada di Sabah, yang ada di Sumatera mungkin, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Bali, yang ada NTT, NTB, yang ada di Kepulauan Maluku, yang ada di Papua. Saudara dan saya, dimanapun jemaat ini berada, kalau kita melakukan seperti jemaat yang ada di Yudea dan Galilea dan Samaria, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Gereja diberkati untuk menjadi berkat. Ketika gereja diberkati secara finansial, ketika gereja diberkati dengan firman Tuhan, ketika gereja diberkati dengan damai sejahtera, maka saya percaya bahwa gereja itu harus dibangun di atas dasar iman. Amin. Ketika gereja dibangun di atas dasar iman, maka gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Ketika gereja jadi kuat, maka kita akan taat beribadah kepada Tuhan.
Dasarnya dulu harus iman. Baru kita membangun entah dengan kayu, rumput kering, jerami, atau dengan atau dengan emas atau batu permata. Ada 5 material atau 6 material. Kita bisa membangun di atasnya, tapi waktunya ketika masalah ujian datang akan diuji. Kayu mudah terbakar, rumput kering mudah terbakar. Tapi emas dan permata melewati api semakin berkilau, semakin bersinar. Kita harus bukan cuma dasarnya iman, tapi harus taat beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24, Samuel berkata, hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang akan dilakukannya di antara kamu. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat beribadah. Bapak Ibu, jangan beribadah itu karena kita mau sesuatu, mau disembuhkan, mau berkat, dalam hal ini berkat finansial, mau terobosan dalam pekerjaan. Jangan. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah. Haleluya. Dalam kitab Yosua 24 ayat 14-15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua menganjurkan supaya umat Allah hari-hari ini suka beribadah kepada Tuhan, suka berdoa, suka baca Alkitab, suka datang ke pertemuan-pertemuan online seperti ini atau on-site nanti. Bapak Ibu datang. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Multimedia, ayatnya di mana ini? Ya. Rasul Yosua mengajarkan supaya kalau kita tidak mau beribadah, pilih hari ini kita mau menyembah siapa. Hidup di dunia ini salah satu tujuannya adalah beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh hidup serampangan atau tidak punya tujuan. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Suami, istri, anak-anak. Bahkan sebagai suami, istri, anak-anak akan memberikan kekuatan. Ketika kita datang kepada gereja, maka kita akan menjadi gereja yang kuat. Pribadi yang kuat akan membangun, apa saudara? Keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan membangun gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan membangun kota yang kuat. Kota yang kuat akan membentuk bangsa yang kuat. Datang melalui ibadah. Bukan cuma dasarnya iman. Bukan cuma kita suka beribadah, tapi taat melakukan firman Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel. Ulangan 10 ayat 12. Apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Orang yang suka beribadah kepada Tuhan itu menjauhi dosa dan membenci kejahatan. Amin. Harus kita miliki itu. Ketika Bapak Ibu miliki itu, maka kita bisa lihat Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita bilang kita ada fear of God, maka tandanya kita membenci kesehatan. Kita tidak suka kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mulut suka berbohong. Kalau Bapak Ibu lihat seseorang yang mulut suka berbohong, orang itu nggak bisa dipercaya. Karena kalau dia bohong satu, dia akan bohong dua. Dia bohong dua, dia akan bohong 10. Dia akan terus berbohong. Dan selalu ngomong, jangan ngomong-ngomong orang lain ya. Kaget-kaget lagi orang yang bilang jangan ngomong-ngomong orang lain, sudah ngomong untuk 1.000 orang, kemudian 10.000 orang. Satu kota dicemarkan
oleh kebohongan dan tipu muslihat. Tapi takut akan Tuhan itu membenci semuanya itu. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka saudara akan melihat bahwa gereja akan menjadi kuat. Gereja akan menjadi bertambah banyak. Keluarga-keluarga, suami kita akan jadi suami diberkati. Istri menjadi istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan gereja dibangun di atas dasar iman. Gereja adalah gereja yang suka melayani Tuhan. Dan gereja kita adalah gereja yang melakukan firman Tuhan. Gereja yang membenci kejahatan dan dosa. Maka saya percaya kita akan bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati firman, supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati secara finansial, supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita diberkati dengan kepintaran, supaya saudara dan saya bisa menolong orang-orang yang belum tahu. Kita diberkati dengan kekuatan, supaya kita bisa menolong orang-orang yang lemah, dan mengangkat mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Saya percaya pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberkati Tuhan.